إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء خذ لنا من الإجابات إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر عاشراتي وسمعي ومقبلاتي وتلحيمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن الإيمانات بأسمائك الحسنى صاحين تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظر لي في كل حال ولمحة تناجي بها بالحمد يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تسرى أمري صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم والرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان للرجيم إلهي بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم Ridhoillahi ta'ala wa qadri hajatina wa hajatikum ala ma wa sallallahu salih wa ala ma nawaina wa ala kulli salih tawassulan ila hadatika ya Allah wa hadiyatan
wa mahabbatan wa tabarrukan wa tasyaffan bi hadrati habibika habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa sairil anbiya wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wa tabi'in ila yaumidin husun ila mu'alif hadzal kitab safinatun najah wa syarana raja wa ila man ajazana minal masyayikh wal ulama ila amilin wa ila sahibil majlis haji Muhammad sallallahu bin hajar yasin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al wazira min ahli. Pertama yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Al-Karom Kiai Haji Muhammad Junaidi bin Haji Muhammad Saleh, mudah-mudahan beliau disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat besar beliau selalu mendapat jalan yang gampang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan anak keturunan beliau bisa meneruskan perjuangannya. Para jamaah, setelah kita membahas tentang tahzizul mayit atau merawat mayit, kita akan masuk ke dalam kitabuz zakat. Tetapi sebelum kitabuz zakah, di sini ada satu pasal yang menerangkan tentang isti'anah. Al-isti'anah itu artinya pertolongan, gitu ya, pertolongan atau memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini kaitannya sepertinya dikaitkan dengan kitabuz zakah, kita akan menolong orang, dan juga sebelumnya tahzizul mayit, mengurus mayit juga kita menolong orang, karena mengurus mayit ini tidak menjadi fardu ain tetapi menjadi fardu kifayah bagi setiap muslim di daerah tersebut. Oleh karena itu di sini antara bab tahzizul mayit yang sifatnya menolong dan zakat, kemudian kita akan membahas zakat juga yang sifatnya menolong, maka di sini dijelaskan terlebih dahulu isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumis sairina salihin fi darain wa radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala faslun al-isti'anatu arba'u khisalin. Bagian ini membahas tentang al-isti'anah atau pertolongan. Itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama dalam kitab Safinah ini ya, matannya mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Lalu kemudian di dalam kitab Nailur Roja dijelaskan al-mana annali'anata walau bila tolabin bi'tibar hukmi syar'i arbatu aksamin. Bahwasanya pertolongan walaupun tanpa adanya permintaan, kita nolong orang tapi nggak diminta sama orang, bila tolabin bi'tibar hukmi syar'i, dengan memandang hukum syara. Bagaimana ketika kita menolong orang tetapi orang lain tidak minta pertolongan sama kita? Maksudnya kita nolong atas kehendak sendiri. Ini ada 4 hukum, arba'atu aqsamin. Yang pertama adalah mubahatun, ai maksudnya yastawi fi'luha wa tarkuha. Yang pertama adalah mubah, hukumnya boleh saja, sama, yastawi sama, boleh saja dikerjakan, boleh saja ditinggalkan. Yang kedua wa khilaful aula, ai khilaful aula ini apa bahasa Indonesianya?
berbeda. Nulayani bahasa Indonesia apa ya? Duluin bukan. Hah? Bukan. Berbeda dengan kebiasaan yang utama, gitu maksudnya. Ayazuzu fi'luha wa tarkuha, boleh saja kita mengerjakannya dan boleh saja kita meninggalkannya. Kalau tadi yastawi, kalau sekarang yajuzu, ya. Boleh kita meninggalkannya, boleh mengerjakan. Lakinna tarkaha aula, tetapi meninggalkannya itu lebih baik atau lebih utama. Wa makruhatun, yang nomor 3 makruh. Ayajuzu fi'luha wa tarkuha, makruh. Makruh asal kata dari karoha, bab 3 fa'ala yaf'alu, karena lam fi'ilnya ada huruf halak. Makruhatun artinya dibenci. Ayajuzu boleh fi'luha mengerjakannya, watarkuha dan meninggalkannya. Lakin tetapi yatarattabu ala tarkiha, tetapi kalau dituntut untuk meninggalkannya atau diruntut, mana nih lebih bagusnya begitu? Ya, itu meninggalkannya itu lebih baik. Kenapa? Imtisalan sawabun, karena melaksanakan perintah agama. Imtisalan itu melaksanakan perintah, sawabun ya perintah agama yang nanti efeknya akan mendapatkan pahala. Jadi kalau perkara makruh ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Kalau dikerjakan ya makruh gitu. Makruh dibenci gitu. Wa wajibatun, yang nomor 4 ay yusabu, maksudnya dikasih pahala. Yusabu diberi pahala ala fi'liha, bagi orang yang mengerjakannya. Wa yu'aqibu, dan dapat siksa ala tarkiha, kalau meninggalkannya. Ya, nolong orang ini ya, nolong orang. Yusabu ala fi'liha, kalau berarti dikerjakan nolongnya dapat pahala. Kalau kita tinggalkan berarti mendapat siksa, begitu. Wa baqiya, masih tersisa qismu khamisun, bagian yang kelima, wahya al-i'anatu al-mandubah. Yang kelima ini adalah bagian yang sisa ini 4, berarti adanya di dalam kitab Nailur Roja. Kalau di dalam kitab matanya Safinah itu ada 4, tapi dalam kitab Nailur Roja ini ada 5. Apa yang kelima? Al-i'anatu mandubah, menolong yang disunahkan. Kallati qasoda biha ta'limul muayyani atau ta'limul mu'ini, boleh. Seperti apa? Bermaksud, ya, bermaksud menolong orang yang memberi pelajaran kepada dirinya. Ya, misal kita punya guru, misal kita punya kiai, atau kita punya orang yang pernah ngajarin kita motor, yang pernah ngajarin kita komputer, yang pernah ngajarin kita apalagi ibadah, nggak diminta, nggak diapa, kok kita mau nolong. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah, ya. Al-i'anatu mandubah kalati, seperti contohnya qasoda biha ta'limul mu'ayyin, yaitu adalah bermaksud untuk menolong orang yang memberi pelajaran kepada dirinya. Contohnya lagi, waka i'anatil munfarid anis sofi, seperti menolong orang yang tersendiri dari barisan jamaah. Idza jarrahu liyuqifa mahu, kemudian ditarik, dimasukkan ke dalam barisan. Itu sunnah, ya. Tapi nariknya lihat-lihat, karena ini kaitannya sama gerakan dalam
sholat gitu. Ya kalau misalkan langkahnya itu hanya satu ya ditarik. Kalau misalkan langkahnya lebih daripada satu berarti kan gerakannya itu jangan sampai melebihi daripada tiga langkahan dalam satu rukun begitu. Ya pokoknya ini prakteknya berarti sudah paham tentang yang membatalkan sholat. Berarti menolong orang yang tersendiri dari barisan kemudian dimasukkan ke dalam barisan gitu. Misalkan sholat jamaah barisannya ada yang kosong ya satu, kemudian ada orang di belakang sendiri begitu. Nah itu kita tarik ke depan untuk maju agar dia masuk dalam barisan sholat. Yang keenam, wasadisu wa huwa ali'anatu al-muharramah. Ada yang haram juga ya, yang diharamkan menolong kali'anati ala fil harami seperti menolong untuk mengerjakan perkara haram. Ya, diminta nggak diminta, kalau kita nolong pekerjaan haram maka kita hukumnya haram. Ya haram udah paham lah ya, kebalikan daripada wajib. Berarti kalau wajib kita kerjakan mendapat pahala, kita tinggalkan mendapat siksa. Berarti kalau yang haram dikerjakan mendapat siksa, kita tinggalkan mendapat pahala. Ini bisa dipahami. Kalau kita pahami benar-benar maka kita akan bisa praktekkan ke segala bentuk keseharian kita dalam hal tolong menolong ini begitu ya. Nah kemudian fal mubahatu ya, di dalam kitab Safinah itu ada bahasa al mubahatu hiya takribul ma'i. Mubah itu ya, mubah hukumnya mubah. Takribul ma'i yaitu mendekatkan air. Ya, mendekatkan anali'ana al-mubahah, anali'anata al-mubahata, sesungguhnya menolong yang diperbolehkan hiya ihdarul ma'i, menghadirkan air kepada orang lain. Wa misluhu ihdarul ina'i waddalwi, atau mendatangkan tempat dan juga mendatangkan timba. Sekarang mah nyalain air kali ya, kan ada timba. Dulu mah kan ada timba begitu. Kalau sekarang berarti nyalain air. Wala yuqalu, dan dikatakan innaha khilaful aula, itu tidak termasuk daripada khilaful aula lisebutiha anu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, karena udah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwal awwal min aqsamil i'anah, ini adalah bagian pertama dari bab i'anah. Jadi mubah, boleh saja kita menyediakan air begitu ya, menyediakan air kepada seseorang baik itu dipinta ataupun tidak dipinta. Atau kita menyodorkan wadah, tempat gayung ataupun ember. Ya kalau kita melihat seseorang mau mandi misalkan begitu ya, nggak ada gayungnya, ya kita bawain gayung begitu maksudnya. Walaupun dia nggak minta kita bawain, itu ya itu hukumnya boleh saja. Wa khilaful aula nih ya, hiya sabbul mai ala nahwil mutawaddi. Sabbul mai itu artinya mengalirkan air ya, contohnya adalah kepada orang yang lagi wudu. Kepada orang yang wudu. Ini masalahnya kan nggak minta apa? Nggak minta pertolongan gitu ya. Kalau minta mah lain lagi. Ini nggak minta ini mah. Al-mana adalah khilaful aula minal i'anah ya. Bisabbil ma'i ala nahwil mutawaddi. Tapi apa tadi? Khilaful aula itu lebih baik apa? Lebih baik apa tadi?
lebih baik tinggalkan. Kalau ada orang wudu, ya ada orang wudu, dia nggak minta tolong untuk diwuduin gitu. Nah, kita jangan tiba-tiba memberi memberi air kepada dia untuk dia wudu. Ya. Berarti kalau diminta lain lagi ya, berarti dia butuh pertolongan. Ini bahasanya masalahnya tidak diminta. Bila tolabin, tanpa adanya permintaan. Nah, kalau tidak ada permintaan untuk ditolongin wudu, kita tidak usah nyiram orang untuk ngambilin air wudu, begitu ya. Karena apa? Khilaful aula. Atau juga orang yang sedang mencuci. Ya, orang lagi nyuci tiba-tiba kita siramin aja bajunya begitu. Kita bantuin ceritanya begitu. Padahal dia nggak minta tolong. Kelihatannya bagus, ternyata itu adalah khilaful aula. Berarti kalau khilaful apa? Lakin tarkaha aula, itu ditinggalkan itu lebih baik. Jadi kalau ada orang wudu kok nggak minta tolong diwuduin, nggak usah nggak usah kita jadi pahlawan untuk membeli air wudu atau membeli air, kecuali dia minta tolong gitu ya. Qala asyubra mulasi, ya kalau dalam kitab ini subra mulasi, kalau banyak ulama yang kata sibra malisi itu ya. Wayam bagi ayyakuna min dzalikal wudu, wayam bagi dan sebaiknya ayyakuna min dzalikal wudu minal Hanafiyah. Nah ini ya, wayam bagi ayyakuna min dzalikal wudu, beda lagi begini. Kalau memang itu adalah minal Hanafiyati, itu air keran. Minal Hanafiyah itu air keran ya. Li'annaha mu'addatun li istimali ala hadal wajhi. Ya. Kalau air keran memang disediakan ya, dipersiapkan listimali untuk digunakan ala hadal wajhi, atas bagian ini, maksudnya memang disediakan untuk apa? Untuk berwudu. Ya. La yata'atta al-istimalu minna ala ghairihi. Ya, yang bisa didatangkan selain untuk penggunaan daripada wudu. Jadi kalau menyediakan keran itu bagaimana? Begitu maksudnya. Kalau menyediakan keran kan sama dengan apa? Mengucurkan air kan? Awalnya mengucurkan air kepada orang yang nggak minta tolong, itu adalah khilaful aula. Tapi kalau keran bagaimana? Kalau keran ini memang umumnya digunakan untuk wudu ataupun selain daripada wudu. Artinya kalau kita pasang keran tidak termasuk daripada khilaful aula, begitu maksudnya. Teliti sekali ya. Hanya keran itu kan disediakan untuk wudu dan selain daripada wudu. Beda kalau kita ada orang wudu, kita ambil air terus kita giniin, kan itu seperti keran kan? Ya kan, kita ambil air terus kita, Pak wudu Pak, ini gini. Nah itu khilaful aula kalau orang lain nggak min. Kalau keran bagaimana? Kalau keran kan sama itu keran. Nah kalau keran itu tidak termasuk khilaful aula. Kenapa? Ya, karena keran ini memang disediakan untuk wudu. Ini pun pendapat siapa? Pendapat Imam Shibromal Malisi. Fa inista'ana fi sabbi fa aula yakif sabu alaika. Kalau fa inna kalian ini kemudian menjadi jawab, fa inista'ana, kalau ada orang minta tolong fi sabbi untuk dikucurkan air, fal aula, maka yang lebih utama. Nih caranya nih beda lagi ya. Kalau tadi tidak minta tolong, sekarang ada orang ternyata minta tolong kepada kita untuk dikucurkan airnya, begitu. Fal aula, maka yang lebih utama ayyakifa as-sabbu, ayyakifa kita berdiri ya,
kita berdiri asobu untuk menguncurkan air an yasaril mutawadi, adanya kita di sebelah kiri, di sebelah kiri li'annahu amkana, karena itu lebih memungkinkan, wa ahsanu adaban, dan itu lebih bagus secara adab gitu. Wal makruhatu, yang selanjutnya makruh, hiya liman yagsil a'dahu. Makruh hukumnya hiya yaitu liman bagi orang yagsilu yang membasuh a'dahu anggotanya. Almana analiana al makruha alianatu fi ghasil a'dha'i nahwil mutawadi ay malam yakun udrin. Bahkan disebutkan makruh ya, menolong fi ghasil a'dha, menolong mengolong orang yang wudu selagi orang itu tidak ada uzur. Jatuhnya itu bisa jadi makruh ternyata ya, kalau menolong orang wudu padahal dia tidak uzur. Wal wajibatu yang kelima ya, yang keempat ya. Yang keempat, hiya lil maridi indal ajila. Jelaslah ya, ini bahwasanya kita menolong kepada orang yang sakit ketika dia tidak mampu. Analiana, sesungguhnya membantu al wajibata yang wajib, hiya alianatu yaitu membantu lil maridi kepada orang yang sakit. Jadi kita akan membantu orang sakit iza ajaza, dan dia nggak mampu ya, fayazibu, maka wajib alaihi tahsilu man yu'inuhu walau bi ujratin. Ya, kalau sampai dia tidak mampu ya, bahkan ini menjadi wajib walaupun dia menghasilkan ujroh. Apa ujroh? Upah, walaupun dia menentukan ujroh ya, ujroh misil upah UMR lah, upah minimum regional. In faudulat, apabila ada kelebihan ya, amma dari sesuatu yu'tabaru fi zakatil fitri. Nah, ini sebagaimana kalau memang sebagaimana yang dijelaskan di dalam zakat fitrah gitu. Wa illa shalla bil tayamumi, kalau nanti dia tidak mampu untuk bayar orang begitu ya, tidak mampu untuk bayar orang, maka dia sholat secara tayamum. Wa'ada, dan nanti harus i'adah sholatnya. Walau wajada man yuwaddi'uhu masalan mutabarri'an, kalau dia menemukan orang yang mau mewudukannya karena memang lillahi ta'ala, mutabarri ya, karena lillahi ta'ala, nggak cari upah, lazimahu al-qabul, maka dia wajib untuk menerimanya. Kalau ada orang menawarkan, udah Pak saya wudukan, kan Bapak nggak mampu begitu ya, berarti dia tidak mengharapkan upah, maka si yang sakit ini wajib untuk menerima li adabil minnati, karena tidak adanya balas budi dalam hal ini. Maksudnya tidak ada kaitannya dengan wudunya itu minta upah ataupun tidak, atau minta dikasihani atau tidak, karena hal ini tabaru ya, kaitannya dengan mencari ridho Allah, maka si orang yang sakit ditawarin untuk untuk diwudukan ya, itu wajib untuk menerimanya begitu ya. Nah, itu bagian isti'anah yang dicontohkan di dalam kaitannya dengan wudu. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa sampai wudu ini ya harus dikerjakan sendiri begitu ya? Karena wudu ini adalah salah satu ibadah mahdhoh ya, ibadah mahdhoh yang kaitannya ya dengan pribadi seseorang ya, ibadah mahdhoh yang kaitannya dengan seseorang. Maka kalau kita bisa sendiri ya lakukan sendiri. Kalau kita nggak diminta sama orang lain, berarti secara nggak langsung kita ngacak-ngacak ibadah orang gitu, kecuali dia minta pertolongan.
Ya. Jadi kita nolong orang nih, lihat-lihat nih ya. Ini kadang-kadang makruh, kadang-kadang khilaful aula, kadang-kadang mubah, kadang-kadang bisa menjadi Oke lah, ya, misalkan yang haram ini sudah kita tahu menorong sesuatu yang haram. Tapi kalau yang khilaful aula seperti tadi ini jarang kita kita temukan begitu. Ya. Dalam hal ibadah. Seperti begini berarti Pak nggak usah sholat, biar saya yang sholat saya gantiin sholatnya begitu kan? Ya bisa seperti itu nanti kalau ada hal tolong menolong bahasanya begitu. Nah, jadi ibadah mahdhah dalam hal ini wudu ya atau fardu ain yang memang itu setiap satu person per orang itu wajib bagi pribadinya masing-masing, itu memang harus dikerjakan secara pribadi, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya kalau guyon kan Pak, saya nitip wudu gitu kan, padahal kita udah tahu tuh ya, kan nggak bisa seperti itu kan, kita nitip wudu itu kan nggak bisa begitu. Kita diwudukan aja kalau kita itu sehat ya, kalau kita sehat itu makruh gitu ya, jatuhnya makruh. Kita sehat terusnya airnya minta diwudu. Jadi harus ditanggung secara pribadi untuk melakukan ibadah yang sifatnya adalah kaitannya kepada pribadi kita masing-masing. Nah, alhamdulillah ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita kasih sehat, dikasih kesempatan akan masuki bab yang baru, kitabuz zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.